Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya, kenalin dulu nih, namaku Yulia Permatasari dengan NIM K7121297 dari kelas 1C, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus 6 Kebumen, Universitas 11 Maret. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila, pada video kali ini aku mau membahas tentang Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pembangunan IPTEK. Pancasila sebagai dasar nilai strategi pengembangan IPTEK itu seperti apa ya? Pengembangan IPTEK memberi manfaat, mensejahterakan dan memartabatkan manusia, di mana dasar nilai tersebut menggambarkan Pancasila sebagai suatu sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai metode berpikir dan tolak ukur kebenaran. Untuk itu, ilmuwan dituntut memahami Pancasila secara utuh, mendasar, dan juga kritis. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang organisasi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dalam hal ini, organisasi yang dimaksud tentang akibat dampak negatif dari kemajuan IPTEK. Kalian tahu nggak sih alasan Pancasila diperlukan sebagai pengembangan IPTEK? Berikut ini merupakan penjabaran mengenai alasan Pancasila diperlukan dalam pengembangan IPTEK. Lalu, apa aja sih tantangan yang harus dihadapi oleh Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK? Yang pertama, adanya kapitalisme. Yang kedua, munculnya globalisasi. Yang ketiga, munculnya perubahan gaya hidup konsumerisme. Yang keempat, adanya pragmatisme. Kalian tahu nggak sih apa aja peran nilai-nilai dalam setiap sila dalam Pancasila? Sila pertama yaitu melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan sebagai pusatnya. Yang selanjutnya, nilai dari sila kedua yaitu memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, bukan hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu saja. Nilai dari sila ketiga yaitu mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, di mana suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk keberlangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integritas. Selanjutnya, nilai dari sila ketiga yaitu memahami penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan yang lebih demokratis. Nah, yang terakhir yaitu nilai dari sila kelima,
yakni menekankan keadilan guna menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Supaya lebih jelas lagi, yuk simak video berikut. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Merunut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari. Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia telah masuk ke dalam era globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya, di mana nilai dan makna yang melekat di dalamnya masih tetap berarti. Namun, globalisasi kini mampu menggeser nilai-nilai budaya di Indonesia. Globalisasi dapat merubah perilaku masyarakat karena pertukaran informasi dari luar. Budaya dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Nilai-nilai maupun persepsi sangat berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran budaya seperti yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, siswa-siswi yang tidak lagi menghormati guru-gurunya. Siswa melawan guru sudah biasa terlihat di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, pergeseran budaya karena globalisasi juga berdampak pada psikologis masyarakat, sehingga masyarakat mudah terprovokasi, yang pada akhirnya menimbulkan benturan-benturan psikologis dan sosiologis antar masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menjadi mudah bertindak anarkis. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan iptek, yaitu yang pertama, Pancasila berperan sebagai filtrasi masuknya budaya asing ke Indonesia, sehingga Indonesia masih mempertahankan ciri khas atau integritas bangsa tanpa ketinggalan zaman di era globalisasi. Yang kedua, dalam pengembangan iptek tidak selalu bernilai positif, namun dapat juga bernilai negatif. Oleh karena itu, Pancasila di sini berperan untuk mengukur baik buruknya perkembangan iptek tersebut. Yang ketiga, perkembangan iptek yang tidak terkontrol akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila, perkembangan iptek dapat terkontrol.